nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Nah, adik-adik, hari ini kita masih ibadah di rumah aja ya. Nah, sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau tanya sama adik-adik. Hari ini udah mengucap syukur belum ya sama Tuhan? Udah belum, Kak? Udah dong, Kak, pastinya. Oh, adik-adik pasti udah. Coba kita tanya Bang Novel. Udah belum, Bang? Sudah Kak? Abang David? Pastinya dong udah. Wah, hebat ya. Adik-adik hebat, abang sekolah minggu juga hebat. Nah, sekarang Kakak Tika mau ngajak adik-adik untuk mengucap syukur. Mengucap syukur untuk apa, Kak? Pagi hari ini kita masih dibangunin di pagi hari sama Tuhan Yesus, masih dikasih nafas kehidupan dan kesehatan. Jadi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Bapak, Engkau sungguh baik. Musik, Bang. Engkau
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kakak, abang, sekolah minggu, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih, sertai jagailah kami supaya sehat selalu. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu untuk doa pembukanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, kakak dan abang-abang yang ada di sini mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu. Yuk kak, bang. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bentar kak, kayaknya masih kurang semangat nih kak. Bener banget nih Kak Sekali Sylvia. lagi, Kak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik kan udah luar biasa nih. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. Nah, adik-adik udah siap, kita mau angkat satu lagu pujian, Laskar Kristus. Musik, Bang. Tangan. Bangkit, Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kristus yang takut. Saya laskar Kristus yang takut. Saya laskar Kristus yang takut. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus yang takut. Untuk hukum Taurat, dipersilakan. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Terima kasih adik sekolah minggu untuk hukum Tauratnya. Nah, sekarang Kak Tika mau tanya sama adik-adik. Siapa yang di sini merasa anak sekolah minggu? Coba angkat tangannya. Wah, banyak banget yang merasa anak sekolah minggu ya. Berarti kalau anak sekolah minggu dengar-dengaran ya. Bener gak Bang? Pastinya, bener Wah, dong. pasti dengar-dengaran kan? Nah, karena kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Oke? Musik Bang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebelum itu semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawain oleh Kakak Nova. Tapi sebelumnya, Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik bang! Untuk Kakak Nova, dipersilakan. Terima kasih untuk awal sekolah minggu. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Nova. Nah, adik-adik dibuka ya Alkitabnya. Kalau udah dibuka Alkitabnya, kita buka yuk di Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kakak baca dari sini, adik-adik baca di rumah ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berseru kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpakan oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpakan oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?"
sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitakannya kepada mereka. Bertanyalah mereka akan kami, apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut ini semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti ingkang. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengingkarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kakak mau menjelaskan, hari ini kita mau menceritakan tentang Yunus. Nah, Yunus ini pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh Nabi Elisa. Nah, Yunus ini putra Bapak Amitai dan ibunya perempuan Sunam. Oke, jadi ceritanya hari ini Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, ini kota Niniwe-nya adik-adik. Nah, di kota Niniwe ini dipenuhi dengan reputasi yang sangat buruk. Di sini kota ini tuh dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Pokoknya banyak kejahatan. Pokoknya kalian tahu lah kejahatan kayak dusta, kayak mencuri, pokoknya kejahatan, segala kejahatan. Nah, Yunus juga membenci kota Niniwe ini. Nah, dia benci karena dia tahu kalau kota Niniwe ini sangat buruk lah reputasinya, kayak kebanyakan kejahatan. Nah, tapi kan karena Yunus dipanggil Tuhan, kira-kira Yunus mau nggak adik-adik? Nah, Yunus malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis. Dia nggak mau ke kota Niniwe itu karena dia juga benci sama kota Niniwe itu. Nah, dia pergi ke Tarsis. Tarsis itu nih petanya nih adik-adik. Nah, dia kan di Yapo tinggalnya. Terus dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Nah, ini kan sangat dekat dong, seharusnya dia ke Niniwe kan. Nah, terus habis itu, tapi dia karena benci banget sama kota itu dan dia melari supaya dia nggak pergi ke Niniwe karena kota itu sangat jahat. Dia pergi ke Tarsis. Dia ke Tarsis melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan supaya dia nggak disuruhkan ke kota Niniwe. Nah, terus habis itu dia pergi ke sana naik kapal. Dia ke sana naik kapal adik-adik. Nah, lalu selama di kapal dia udah jalan ke kapal nih. Dalam perjalanan di tengah lautan itu tiba-tiba ada angin besar adik-adik. Anginnya sangat besar. Pokoknya badai besar kan. Jadi tuh kapalnya jadi kayak goyang-goyang gitu kan. Nah, yang ditumpangi kapal Yunus ini mereka merasa ketakutan, sangat ketakutan karena mereka takut binasa, karena mereka takut mati, takut gimana gitu kan. Nah, terus habis itu
mereka langsung membuang barang-barang mereka ke dalam lautan. Siapa tahu kan supaya meringankan kapal itu kan, dan mereka juga berdoa kepada Tuhan. Nah, tapi Yunus ini malah tertidur nyenyak adik-adik. Nah, dia tertidur nyenyak, lalu tiba-tiba ada nahkodanya yang melihat dia dan membangunkan dia. Bangun Yunus, bangun, kamu lagi situasi kayak gini, badai besar, kamu masih sempatnya tidur. Terus kamu berdoa sama Tuhan supaya kamu diselamatkan oleh Tuhanmu. Nah, dari situ dia bangun, terus habis itu tetap aja tuh kayak gak berhenti badai besarnya. Nah, lalu mereka langsung membuat undian. Nah, membuatin undian, siapa sih yang terjadi badai besar ini, siapa sih yang melakukan ini, siapa sih yang jahat gitu loh, siapa sih yang melanggar perintah Tuhan sampai Tuhan memberikan badai besar ini kepada kita. Nah, setelah membuat undian kayak gini, tiba-tiba kira-kira siapa adik-adik yang kena undiannya? Bapak Yunus. Nah, Bapak Yunus lah yang kena undiannya, Tuhan udah merencanakan itu. Nah, lalu mereka bilang, apa yang engkau perbuat pada Tuhanmu? Nah, lalu Yunus mengungkapkan semuanya bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan supaya dia nggak pergi ke kota Niniwe. Nah, lalu dari situ mereka bilang lagi, apa yang harus kita perbuat kepadamu? Kata Yunus, angkatlah aku, campakkan aku, lemparkan aku ke laut supaya kamu tidak binasa dan badai besar ini bisa berhenti. Nah, lalu mereka tetap tuh adik-adik mendayung untuk supaya sampai ke darat. Tapi karena mereka udah nggak sanggup lagi karena badainya semakin besar, ini semakin bergelora. Terus mereka udah nggak sanggup, akhirnya si Yunus dilemparkan ke laut. Nah, seperti ini, dilemparkan ke laut. Nah, lalu tiba-tiba ada ikan besar. Nah, ikan besar itu menelan Yunus, dan lalu Yunus ada di perut ikan besar itu selama 3 hari 3 malam. Nah, tapi ikan besar itu menelan Yunus supaya Yunus diselamatkan sebenarnya adik-adik, dan dia tidak tenggelam. Dan Yunus diberikan kesempatan sama Tuhan supaya dia mau taat kepada Tuhan, mau ke Niniwe juga. Nah, oke adik-adik, tema kita hari ini adalah dapat diandalkan. Nah, jadi kita untuk Tuhan dapat diandalkan itu seperti dapat dipercaya. Nah, terus untuk Tuhan kita, meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap ibadah gitu loh. Bisa di YouTube kan, bisa di YouTube, kita nonton di YouTube, dia ikutin dari awal sampai akhir. Nah, lalu untuk orang tua kita harus dapat diandalkan. Jadi kita harus taat, adik-adik harus taat kepada orang tua adik-adik. Kalau adik-adik disuruh belajar, kalau adik-adik disuruh mama papanya untuk ngambil sesuatu, belikan sesuatu, adik-adik harus turuti. Adik-adik juga harus taat pada orang tua. Nah, kalau untuk di sekitar kita harus menjadi sahabat yang baik, yang bisa diandalkan. Nah, menjadi berkat bagi orang-orang. Kalau ada orang yang minta tolong, adik-adik langsung tolongin. Nah, terus itu aja adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Nah, oke. Ada ayat hafalannya, Efesus 5 ayat 1. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya. Oke, udah selesai firman Tuhan kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan pada kami hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan pada saat ini. Tuhan yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya anak-anak-Mu ini bisa menjadi anak yang taat, yang bisa diandalkan kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, terlebih pada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami juga ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih melalui doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita lanjut yuk ke pujian selanjutnya, silakan Kak. Terima kasih Kakak Nova untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, sesuai cerita Kakak Nova hari ini tentang si Yunus yang ada di perut ikan, untuk meresponi firman Tuhan, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Yunus di perut ikan. Silakan musik Bang. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi mau menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Kita mau berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang boleh disampaikan oleh Kakak Nova Tuhan pada hari ini Tuhan, kiranya boleh bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, baik mereka yang masih belum sekolah, TK, SD, SMP Tuhan, kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap pertumbuhan mereka Tuhan. Tuhan selalu kasih mereka umur yang panjang, kesehatan selalu Tuhan, serta kepintaran Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, papa dan mama kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati mereka di mana pun mereka berada Tuhan. Tuhan juga ya selalu kasih umur yang panjang, kesehatan selalu, dan rezeki kepada papa dan mama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, baik mereka masih yang sekolah Tuhan, bekerja Tuhan, ataupun yang kuliah Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, kuliah HKI juga ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap orang-orang yang mau melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia kami tercinta Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan boleh jamah negeri kami Tuhan, dan Tuhan juga boleh bebaskan Tuhan negeri kami Tuhan dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di atas segalanya Tuhan, kami minta maaf Tuhan untuk setiap perkataan ataupun perbuatan Tuhan yang melukai hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hapuskan Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, jika kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kakak Tika. Nah, seperti yang sudah Kakak Cynthia dan Kakak Tika sampaikan, Kakak Grace akan membagikan aktivitas. Pasti adik-adik udah gak sabar kan? Adik-adik pengen tahu nih, kira-kira aktivitas minggu ini apa ya Kak? Pastinya suatu hal yang menarik dan juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Nah, jadi adik-adik bisa lihat, adik-adik bisa lihat lagi tuh tumpukan-tumpukan kertas-kertas yang udah pernah guru-guru sekolah minggu kirim. Adik-adik bisa lihat di tanggal 5 September 2021. Nah, jadi Kakak Grace akan tahu yang kelas kecil dulu ya. Untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik bisa lihat nih gambarnya seperti ini. Di sini ada ikan dengan giginya yang tajam dan juga mulutnya yang lebar, dan di dalamnya ada siapa? Ada Yunus. Nah, jadi adik-adik bisa warnain dulu semuanya. Setelah diwarnain, minta tolong papa, mama, abang, kakak, atau semuanya minta tolong untuk diguntingin. Jadi adik-adik harus guntingin semuanya ya. Ingat, jangan gunting sendiri, harus minta tolong, oke? Karena itu bahaya. Nah, setelah adik-adik gunting dan adik-adik warnain, nanti hasilnya seperti ini nih adik-adik. Nih. Terus diapa lagi Kak kalau udah seperti ini? Nah, adik-adik bisa lipatnya kayak gini. Nih, jadi gigi atas dengan gigi bawahnya harus menyatu. Nih, adik-adik bisa lihat ya. Jadi yang dilipat tuh atasnya dulu yang dilipat, baru yang dilipat bawahnya lagi kayak gini. Ininya digunting ya. Nih, jadi nanti seperti ini. Nah, nih adik-adik. Jadi nanti pas ikannya itu buka mulutnya, ternyata ada Yunus di dalam mulutnya. Terus adik-adik bisa tutup lagi, baru ada lagi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jangan lupa ya dikerjakan. Nah, untuk adik-adik kelas besar nih sekarang. Pas adik-adik kelas besar udah gak sabar kan nungguin. Nah, sama seperti adik-adik kelas kecil, adik-adik kelas besar juga bisa lihat tanggal 5 September 2021. Nih gambarnya seperti ini ya. Nah, adik-adik bisa warnain dulu nih, warnain awannya, warnain ikannya, warnain Yunusnya nih yang ada di dalam, dan juga ini atau adik-adik bisa juga warnain lautnya ya. Nah, setelah itu setelah adik-adik warnain, jangan lupa ditulis di bawahnya ini. Tulis apa ya Kak? Nah, seperti tema kita dapat diandalkan. Jadi adik-adik bisa nulis, misalnya adik-adik mau taat sama orang tua, sama guru, adik-adik mau menolong orang lain, adik-adik mau menolong teman-teman adik-adik seperti itu ya. Atau adik-adik juga bisa nulis wish list atau hal yang ingin adik-adik lakukan yang kedepannya yang sesuai dengan dapat diandalkan. Contohnya nih, adik-adik mau belajar lebih giat lagi supaya nanti dapat nilai bagus, dan juga adik-adik mau menolong orang lain ya, jangan cuma temennya doang tapi orang lain yang tidak adik-adik kenal, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk aktivitas kita minggu ini. Nah, kita lihat aktivitas kita teman adik-adik sekolah minggu lalu. Silakan.
bagus banget pokoknya. Nah, Kakak Grace juga mau mengingatkan supaya untuk aktivitas minggu ini adik-adik bisa kumpul, bisa adik-adik kumpul melalui WhatsApp group atau bisa juga personal chat guru-guru sekolah minggunya atau dari Facebook. Jadi adik-adik harus kumpulin ya dan juga mengerjakan. Jangan lupa juga untuk ingetin teman-temannya yang lain supaya teman-temannya juga ngerjain dan juga ngumpulin ya. Ya tapi teman-teman yang deket-deket aja rumahnya biar supaya ngerjain bareng. Nah, Kakak Grace juga mau ngingetin buat adik-adik untuk mengisi form yang sudah guru-guru sekolah minggu bagikan sebelumnya. Nih adik-adik, kalau seperti yang adik-adik tahu sebenarnya kan kita mau Natal ya. Walaupun Natalnya melalui online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Jadi adik-adik bisa ngerjain form yang sudah guru-guru sekolah minggu bagikan untuk keperluan Natal kita bulan Desember tahun ini. Oke adik-adik? Dan kakak-kakak sekolah minggu juga nggak berhenti-berhentinya, nggak bosan-bosannya ngingetin adik-adik untuk jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga memakai masker. Oke adik-adik, kita berdoa ya supaya nanti segera pulih dan kita bisa berkumpul kembali. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih.